Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, terutama khusus yang saat ini tengah berada di Munich dan sekitarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita semua hari ini yang sangat luas untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh apa yang telah kita investasikan dari waktu, tenaga, pikiran, bahkan boleh jadi juga biaya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi terbaik yang insyaallah bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang disampaikan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ini sangat populer saat Nabi menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapapun yang menyiapkan dirinya kemudian dia menempuh perjalanan untuk mempelajari satu pengetahuan, maka Allah akan menjamin dengan itu semua, menilai setiap kerja kerasnya demi memudahkan langkahnya ke surga. Ini sangat menarik karena dalam hadis ini tidak pernah disebutkan apakah orang ini sampai atau tidak di majelis ilmunya, kemudian orang ini sudah belajar atau tidak, kemudian orang ini apakah sudah mengambil pengetahuan atau tidak. Karena kalimatnya memberikan banyak kemungkinan. Bisa jadi dia sudah sampai ke majelis ilmu, kemudian dia belajar dan dapat pengetahuan. Bisa jadi dia baru di perjalanan, belum sampai ke majelis ilmu, atau bahkan dia baru siap-siap, dan boleh jadi dalam perjalanannya dia tidak menemukan kesempatan untuk belajar dengan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada saat itu. Tapi jaminan yang paling indah adalah Allah mengukur melalui keterangan Nabi SAW bukan berapa banyak pengetahuan didapatkan, hadir atau tidaknya ia, tapi kembali kepada nilai keikhlasan yang menghadirkan pada dirinya kesungguhan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam satu riwayat disebutkan, dan ini nanti melahirkan satu ayat turun, ya, seorang pernah membunuh 100 orang dalam kehidupannya, kemudian dia ingin bertobat dan konsultasi pada seorang syekh. Lalu syekh itu menunjukkan kepada orang dimaksud untuk datang pada seorang syekh di tempat lain dan belajar darinya. Anda bisa bayangkan ketika orang itu menempuh perjalanan untuk belajar di syekh dimaksud, di perjalanan dia bertobat kepada Allah, dimohon ampunan. Sedangkan persamaan Al-Quran memberikan gambaran di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Perhatikan kemudian di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang tobat. Jadi begitu dia berjalan ke majelis ilmu, dia bertobat. Dan ketika seorang bertobat, cinta Allah didapatkan. Perhatikan persamaan Qurannya, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Ketika seseorang dicintai oleh Allah, persamaan berikutnya di Quran surah ketiga ayat 119. Mohon maaf, Quran surah ketiga ayat 31, Anda bisa temukan kalimat. Saya tunjukkan satu persamaan Qurannya. Satu di Quran surah tadi kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Kemudian pindah ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Di sini disampaikan Allah mencintai orang taubat. Kemudian ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persamaan berikutnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sini dijelaskan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka hal yang pertama diberikan oleh Allah adalah ampunan dari seluruh dosa-dosanya. Ampunan dosa. Jadi yang paling menarik ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang pertama kali diberikan, bukan kedudukan yang diangkat dalam urusan dunianya, bukan harta benda yang dilapangkan, tapi yang paling menarik adalah dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Ini sangat luar biasa. Jadi seseorang taubatnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dia dicintai, maka ampunan dosa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tadi di perjalanan dia bermohon ampunan, dia bertobat, dia mendapatkan cinta Allah. Ketika cinta Allah turun, diampuni dosa-dosanya. Ketika dosanya diampuni, bukankah dia sedang melangkah menuju majlis ilmu? Dan dia belum sampai ke tujuan, itu yang paling menarik. Ya, dia belum sampai ke tujuan, di pertengahan dia meninggal dunia. Begitu dia wafat, tiba-tiba turun keterangan dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Padahal pernah membunuh 100 orang, tindakan maksiatnya banyak, kriminalitasnya tak terhitung. Tapi ketika mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari dosa, dan langkahnya dihitung sebagai pahala, dan dia dikatakan masuk surga. Kemudian turunlah ayat untuk melukiskan satu situasi yang mungkin berbeda dengan tadi, tapi substansinya sama. Quran surah yang keempat, surah An-Nisa ayat ke-100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapapun yang berinisiatif merubah hidupnya, dia berubah jadi lebih baik, yang mendapatkan ridha Allah di dalamnya. Merubah keadaan pada keadaan lain yang Allah sukai, Allah ridha, itu disebut dengan hijrah. Siapa yang mau berhijrah, memperbaiki dirinya pada apa yang Allah sukai, maka Allah akan berikan kelapangan pada dirinya. Kemudian Allah limpahkan rezeki yang luar biasa kalau dia masih hidup. Teruskan ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ. Dan siapa yang berinisiatif menata dirinya jadi lebih baik dan dia mau berubah, tapi kemudian apa yang terjadi? Masya Allah, ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ, dia baru keluar dari rumahnya, belum sampai ke majlis ilmunya, tiba-tiba kemudian datang maut menjemputnya. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Maka dia berpeluang mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia belum sampai ke majlis ilmunya. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, khususnya Anda yang di Munich, bahwa di antara sekian hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk meraih keutamaan ayat ini dan turunan-turunannya, Masya Allah, ya, termasuk Anda yang sekarang mendapati kesempatannya. Anda di Europe, kemudian datang ke sana, dan luar biasa Anda berkumpul dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, kalau orang yang belum sampai ke majlis ilmu saja, dia belum menatap gurunya, dia belum bertemu dengannya, dia belum belajar walau satu huruf, bisa berpeluang mendapatkan surga, padahal banyak kemaksiatan yang pernah kerjakan. Bagaimana dengan Anda yang sudah hadir di tempatnya, sudah booking tiketnya, bahkan sudah di-issue, Anda sudah datang, sudah menginap, sudah investasikan waktu, ada yang cuti, dan luar biasanya Anda sudah sampai ke majlis ilmu, dan bisa hadir menyaksikan ustadznya juga, dalam konteks saat ini, ya Anda bisa bertatap muka dan sebagainya. Maka saya tanyakan pada Anda, siapa di antara Anda yang pernah bunuh 100 orang? Siapa yang bisa bersaing dengan maksiat orang-orang yang tadi pernah kerjakan? Kalau Anda saat ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesempatan, boleh jadi itu anugerah terbesar yang Allah pernah berikan dan tidak setiap hamba bisa meraihnya. Di pertama saya ingin ucapkan selamat kepada Anda, bahwa kadang-kadang persepsi manusia bisa dilihat dalam persepsi keimanannya, tidak harus selalu menggunakan akal. Ya, mudah bagi Allah untuk mendatangkan siapapun, tapi tidak mudah bagi seorang hamba untuk mendapatkan hidayah demi mendapatkan anugerah yang tadi telah diberikan. Jadi saran saya, segala sesuatu kadang tidak harus dibaca dengan akal. Anda baru berangkat saja, sudah menyiapkan banyak hal, sudah mendapatkan banyak peluang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang sangat berlimpah. Karena itu, saya pertama ingin mengucapkan selamat dan berbahagia bahwa Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Semoga ampunan Allah bisa diraih, ya, taubat Anda bisa dihadirkan, kemudian anugerah bisa diberikan, sekalipun tidak harus menjadi alasan bahwa saya mesti bersama Anda pada saat ini berada di Jerman ataupun di Munich, tapi mudah-mudahan dengan wasilah ini ada kemuliaan lebih Anda dapatkan. Orang dulu bunuh 100 orang, maksiatnya banyak, belum pernah lihat gurunya, tidak ada Skype, tidak ada siaran, dia cuma berjalan, meninggal masuk surga. Masa Anda yang lebih daripada itu, gurunya masih kelihatan, belajarnya tersambung, juga kemudian bisa berinteraksi saat ini, tempatnya ada, suasananya nyaman, dapat makan siang juga insya Allah. Nah, kalau semua itu masih membuat Anda mengeluh, Anda butuh apa lagi? Nah, karena itu mari kita coba memulai pelajaran kita. Mudah-mudahan satu huruf, dua huruf, dan satu ayat, dua ayat, atau satu hadis, dua hadis bisa menguatkan kita insya Allah untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mendapatkan kabar bahwa hari ini, saya sebutkan hari supaya lebih netral ya, karena sekarang di Indonesia sudah jam 11:20 malam, dan mungkin di Munich barangkali sudah baru masuk sore sekitar jam 6 lewat.
Ya karena itu kita ngambil waktu yang netral saja. Kalau saya sebutkan malam ini, di sana belum malam, ya. Kalau saya sebutkan sore ini, di sini memang sudah malam. Ya. Karena itu kita coba ambil situasi yang mudah saja. Kita katakan saat ini, insya Allah kita akan coba ambil pelajaran seperti yang Anda sampaikan temanya. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi dengan baik. Ya. Insya Allah saya juga tidak bersama kamera yang kosong. Ya. Saat ini ada beberapa teman-teman juga di sini. Bahkan yang luar biasa, ada warga kompleks sebagian yang ingin juga berinteraksi dan bergabung bersama kita. Bahkan ada yang dari Bandung datang, ya, untuk bisa bergabung dengan ta'lim kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan disebutkan di hadis Muslim nomor hadis 2010 bahwa seorang yang belajar Al-Quran berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian mendalaminya, ternyata dia tidak sendirian. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidak pernah orang berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballahi, kemudian mereka di situ bertilawah, mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka berusaha untuk mendiskusikan, mempelajari satu dengan yang lainnya di antara mereka. Illa ghasyiyatuhum rahmah, kecuali Allah akan berikan 4 keutamaan yang tidak diberikan pada golongan selainnya. 1, rahmat Allah akan dibentangkan. Kedua, wa nazzalat alaihimus sakinah, ketenangan, sakinah akan diberikan. Jadi ini prinsip, kalau Anda belajar suatu pengetahuan apapun bersumber dari Al-Quran, maka yang pertama diberikan adalah rahmat. Rahmat itu bisa kasih sayang, bisa ampunan dosa, Quran surah ke-39 ayat 53, bisa solusi, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157, bisa segala keperluan dunia dan akhirat, Quran surah pertama ayat yang ketiga. Ya, jadi kalau Anda belajar pada seseorang, tidak merubah pribadi Anda lebih berkasih sayang, lebih baik lagi, berarti ada yang salah dalam ta'limnya. Kedua, sakinah, ketenangan. Ta'lim yang baik memberikan ketenangan. Makanya kalau Anda belajar dengan siapapun, ustaz manapun, pasti ada perbaikan pada diri Anda, minimal lebih tenang. Yang ketiga, ini yang penting, wa haffat alaihimul malaika. Ya, dan mereka akan dikerumuni oleh malaikat. Mungkin saat ini hadir beberapa orang, sekian orang, tapi berapa banyak malaikat yang hadir, itu yang menjadi anugerah bagi kita semua. Dan terakhir yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang ini sampai mereka selesai bertilawah dan belajar dan mencari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon pada Allah semoga tempat Anda diberkahi, ya, malaikat juga mengiringi pelajaran-pelajaran kita, dan semoga dengan itu insyaallah dosa-dosa terampuni dan rahmat Allah bisa kita raih. Baik, saya dapati tema yang teman-teman pilih untuk menerapkan Islam secara kafah di Eropa, ya. Baik, saya coba turunkan dulu ini. Teman-teman sekalian, saya coba bagi dulu pada 3 bagian penting supaya pembahasan kita lebih terstruktur dengan baik. Pembagian-pembagiannya jelas, dan saya sangat menyukai kalau Anda memahami, atau kita sama-sama memahami dulu akar persoalannya, sehingga dengan itu kita mudah uraikan berdasarkan argumentasi yang jelas, sehingga turunannya bisa lebih dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan. Saya mau coba bagi pada 3 bagian. 1, Islam, kemudian kata kafah, yang ketiga persoalan tentang di Eropa. Saya turunkan dulu pertama, apa yang disebut dengan Islam. Ini penting Anda ketahui dulu, karena dalam Al-Quran nanti ada 3 kosakata yang harus dibedakan. Ya, 1 nanti ada Islam, Quran, surah ke-3, misal Ali Imran, ayat ke-19. Kemudian nanti ada yang kedua kata As-Silmi, Quran surah kedua ayat 208. Dan yang ketiga nanti ada Salam, Quran surah ke-19 ayat ke-15. Masing-masing ini punya turunan yang nanti saya berikan gambaran turunannya. Ini tentang kafah, sebetulnya senafas dengan yang ini. Kalimatnya bisa ditemukan di Quran surah kedua ayat 208. Nanti kita lihat. Kemudian tentang batasan yang ini, ya, kita nanti perhatikan bagaimana Al-Quran memberikan penjelasan secara singkat ditemukan di Quran. Misal surah keempat, kita ambil ini ayat 163. Kita lihat nanti batasan-batasannya, ataukah hanya di Eropa saja, atau tidak memiliki batas, bahkan bentangannya dari ujung ke ujung dunia, atau mungkin tidak ada ujungnya ketika kemudian disebarkan Islam secara meluas. Nanti kita akan lihat seperti apa gambarannya. Ya, kesimpulannya bagaimana menerapkan Islam kafah di Eropa. Nanti kita lihat jawaban Qurannya.
Apakah hanya di Eropa itu diterapkan atau di tempat lain kemudian kita bisa maksimalkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak cepat ya. Saya tidak bisa bertanya langsung kepada teman-teman di sana, tapi barangkali kita nanti interaksikan. Ya, kita harus ambil kesepakatan sampai jam berapa kita ya. Ya mungkin bagi Anda mudah mungkin ya, teruskan 2 jam, 3 jam, ya alhamdulillah. Baik ya. Jadi begitu selesai di sini subuh langsung. Baik, bismillah. Pertama kita ambil kata Islam dulu. Baik. Apa itu Islam? Di dalam Quran ada 3 istilah yang harus kita pahami dulu. Okay. Yang pertama, ada Islam. Ini seluruh akar katanya nanti bertemu di satu kalimat yang sama. Kemudian yang kedua ada as-silmi. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan salam, as-salam. Islam, as-silmi, dan as-salam. Semua akar katanya mengerucut pada 3 huruf yang sama. 3 huruf yang sama, yaitu sin, kemudian lam, kemudian mim. Okay? Sin, lam, dan mim. Derivasi ini melahirkan hibrida kata yang berbeda. Dalam bahasa Arab disebut ilmu saraf. Ya, ada Islam dari aslama yuslimu islaman, akar katanya ke sini. Ada silmi dari salima yaslamu silman, ke sini juga. Ada salam, ini kata keterangannya yang kembali kepada ini juga. 3 kata ini, akar kata yang memiliki kata yang serupa. Baik. Agak cepat saya sampaikan. Ya, saya simpan sini. Kalau Anda menemukan kalimat Islam, teman-teman sekalian, ini yang dimaksud wadahnya, frame-nya. Baik. Maka diistilahkan dengan din namanya. Wadahnya, tempatnya, frame-nya disebut dengan ad-din. Fokus. Saya kembalikan dulu ke sini ya. Ada Islam, ada silmi, ada salam. Bersumber dari 3 huruf yang sama, berakar dari kata salima. Saya coba jelaskan dulu ini supaya mudah memahami turunan yang ini. Ya. Salima bisa berarti selamat. Oke, bisa berarti kemudian tenang atau damai. Bisa berarti juga bahagia. Bisa berarti juga berkah. Bisa berarti juga sukses. Lihat turunannya. Di kata salima 3 ini bisa menunjukkan makna selamat, bisa menunjukkan tenang, damai, bisa menunjukkan bahagia, bisa menunjukkan keberkahan, bisa menunjukkan kesuksesan. Nah, kalau kemudian ini dirubah kalimatnya menjadi bentuk Islam, maka ini yang dimaksud frame-nya, tempatnya, naungannya. Nah, kalau kita katakan Islam, artinya di tempat ini, di naungan ini, ya, itu ada nilai-nilai keselamatan, ada ketenangan, kedamaian, ada kebahagiaan, ada keberkahan, ada kesuksesan. Jadi ketika Anda masuk ke dalam Islam, maka begitu Anda masuk, Anda jadi Muslim, Anda masuk Islam, maka ada jaminan nilai-nilai keselamatan jika Anda berislam dengan benar. Selamat dari kegelisahan dunia, selamat dari azab Allah di akhirat, selamat dari berbagai hal yang bisa kemudian menjauhkan Anda dari murka Allah Subhanahu wa taala. Anda masuk Islam, keadaan Anda akan lebih tenang, lebih damai. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Jadi kalau Anda kemudian masuk Islam, mohon maaf ya, Anda mengaku Muslim, Anda dalam Islam, tapi keadaan Anda tidak membuat diri Anda lebih tenang, tidak lebih damai, ada yang kurang lengkap, ada yang tidak tepat dalam keislaman Anda. Barangkali cara berislamnya tidak seperti yang Allah inginkan. Kemudian masuk Islam itu lebih bahagia. Nanti saya bandingkan ya, bagaimana orang jahiliyah dulu, mohon maaf, terbelakang, sangat tertinggal, banyak kegelisahan. Singkatnya ketika mereka masuk Islam, hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia. Yang punya harta bahagia dengan hartanya, yang punya kedudukan bahagia dengan kedudukannya, dan seterusnya. Sekarang coba cek diri Anda, ketika Anda masuk Islam tapi kebahagiaan tidak diraih, di rumah tangga kurang bahagia, di kantor kurang bahagia, boleh jadi tolong dicek, ada yang kurang tepat dalam nilai keislamannya. Bukan Islamnya yang keliru, tapi cara Anda berislam mungkin itu yang harus perbaiki ya. Kemudian ada keberkahan, kesuksesan, ini sudah jelas, nanti kita uraikan lebih jauh. Jadi kalau disebutkan Islamnya, itu yang dimaksud frame-nya, tempatnya, naungannya. Ya, dalam istilah kemudian dalam Al-Qur'an disebut dengan ad-din. Ad-din, ya. Maka turun Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Begitu Allah menyebutkan kalimat din, maka yang dimaksudkan Islam.
Inna dina, sungguh yang dimaksud dengan din, indallahi, di sisi Allah, Islam, hanyalah Islam saja, tidak ada yang lain. Jadi frame-nya, tempatnya, naungannya disebut dengan Islam. Ya, disebut dengan ad-din. Asal kata ad-din ada yang menyebutkan dari kata dana yadnu dunuwan. Dana, kan? Yadnu dunuwan, sesuatu yang membuat dekat. Di begitu Anda masuk ke tempat ini, Anda akan lebih dekat dengan keselamatan. Anda lebih dekat dengan ketenangan, kebahagiaan. Anda lebih dekat dengan kemudian keberkahan. Anda lebih dekat kesuksesan. Dan lebih daripada semua itu, di atas semua ini, Anda bisa lebih dekat dengan pemilik semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda kemudian berislam, masuk ke dalam ad-din, asalnya dari kata dana yadnu, sesuatu yang sangat dekat. Orang yang kemudian masuk Islam, dia berdin, memiliki din, maka seharusnya keadaannya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda mengaku Anda seorang muslim dan Anda ternyata keadaannya jauh dari Allah, maka ada yang salah dalam kehidupan Anda. Ada yang tidak tepat. Perhatikan, ini seperti kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang sederhana, tapi maknanya begitu dalam. Anda pelajari kedalaman maknanya, Anda temukan keindahan tersendiri dalamnya. Mohon maaf ya, jadi ini kalau kita uraikan satu-satu, ditemukan kemudian korelasi-korelasi yang harus kita pahami dengan lebih jauh. Ini din dari dana yadnu. Ya, orangnya itu disebut dengan dani. Kalau laki-laki, kalau perempuan tinggal tambah tak di ujungnya, dani ya. Dani, orang yang sangat dekat. Misal ada namanya Ahmad. Ahmad dekat sekali, namanya Ahmad Dani, ya. Orang yang dekat. Perempuannya tinggal tambah tak di ujungnya. Misalnya namanya Nia, Nia dan Niati, ya. Orang yang sangat dekat, misal. Baik, paham ya? Sampai sini insya Allah. Jadi ini bagian pertama, frame-nya disebut dengan Islam. Saya tahan dulu sampai sini, nanti saya uraikan lagi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan silmi. Ini frame-nya, ini tempatnya, naungannya. Kalau silmi itu pokok-pokok ajarannya, aturan, ketentuannya, pokok ajarannya, dan seterusnya. Jadi semua nilai-nilai yang dipelajari dalam Islam, pokok-pokok ajarannya, apakah perintah atau larangan, apakah tuntunan atau tontonan, apakah sesuatu yang harus dikerjakan atau ditinggalkan, bagaimana ketentuannya, maka disebut dengan silmi namanya. Karena itu ketika seseorang kemudian dia masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam frame ini, maka secara otomatis dia harus menunaikan tuntutan yang berada di sini. Tidak ada pilihan. Jadi ketika seseorang mengatakan saya masuk Islam, saya masuk ke dalam ad-din, maka yang pertama ia harus lakukan adalah dia harus mengerjakan semua pokok-pokok ketentuan dan ajaran yang terkandung di dalamnya, disebut dengan silmi namanya. Ya. Karena itu ketika seseorang masuk Islam, dia menyatakan beriman kepada Allah, dipanggil dengan panggilan imannya, maka turun kemudian perintah untuk mengerjakan tuntunan yang terkait dengan nilai keislamannya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri sebelah pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Ayo mulai saat ini Anda kerjakan semua tuntunan-tuntunan, pokok-pokok, ketentuan-ketentuan dalam Islam kafah, secara total. Ya, secara menyeluruh, secara komprehensif. Ya, dengan batas kemampuan yang kemudian kita bisa miliki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi ketika seseorang sudah masuk Islam, kalimatnya bukan disuruh masuk Islam lagi. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Ila diqqati lughatil Qur'anil Karim. Ketika Anda mengatakan saya masuk Islam, oke, Anda disebut muslim. Apa yang harus saya kemudian ikuti? Disebut dengan silmi. Kalau Qurannya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fil Islam, ada kalimat yang tidak tepat. Tapi karena ini bukan kata-kata manusia, ini firman Allah, mustahil ada cacat dalam setiap huruf bahkan harakatnya. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman yang telah masuk ke dalam frame Islam, kemudian ad-din. Di orang yang masuk ke dalam ad-din, maka syarat pertamanya dengan menggunakan imannya, iman. Teman-teman nanti silahkan cek, dibuka hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, posisi paling kiri sebelah atas kalau punya kitabnya, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan saat ada seorang lelaki datang kepada Nabi, ternyata dia malaikat yang sedang menyamar. Ya, kemudian bertanya tentang Islam secara singkat. Mal Islam, apa itu Islam? Kalimat pertamanya antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersyahadat dulu, yakin dulu, beriman dulu bahwa tidak Tuhan selain Allah yang layak disembah, diibadahi, kecuali hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya melalui Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia beriman
disebut orangnya dengan aman, aktivitas pekerjaannya amana. Ya, jamaknya disebut dengan amanu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Quran surah kedua Al-Baqarah ya ayat 284 sampai 285-nya. Baik, ini tunggalnya. Jamaknya disebut dengan amanu. Baik, kepemilikannya disebut dengan mukmin. Mukmin, Quran surah ke-40 disebut surah Al-Mu'min atau Ghafir. Jamaknya disebut mukminun, Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Baik, begitu dia masuk Islam, masuk ke dalam ad-din, dia beriman, jamaknya disebut amanu, turun ayat Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah mengikrarkan keimanan pada dirinya, udkhulu fis silmi, silahkan kau masuk dalam ketentuannya dengan mengerjakan semua ketentuan-ketentuan pokok-pokok dalam ajaran Islam. Nah, ini yang disebut kemudian dengan silmi. Oke? Kafatan, secara total, komprehensif, menyeluruh. Tahan sebentar. Jadi ini sudah paham, dan bagian yang ketiga ini poinnya. Orang-orang yang masuk Islam ke dalam ad-din disebut beriman, dia mengerjakan semua pokok-pokok dalam Islam dengan benar, ingat, dengan benar, dengan serius, sesuai ketentuan Allah, petunjuk Rasulnya, maka Allah berikan jaminan hasil dari pekerjaan ini semua, menunaikan segala ketentuan dalam Islam disebut dengan silmi, hasilnya nanti yang Allah berikan disebut dengan salam. Salam inilah yang memberikan gambaran-gambaran 5 hal yang tadi kita sebutkan. Ya. Contoh Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri pertengahan. Allah pernah memberikan gambaran tentang Nabi Yahya alaihissalam. Ya, dia kemudian berproses, beliau mendekat kepada Allah, menunaikan semua tuntunan yang Allah berikan kepada beliau. Ini yang paling menarik. Ya, Anda bisa baca bahkan dari ayat ke-11-nya, 12-nya, 13-nya, 14-nya sampai ke-15-nya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Yahya, silahkan ambil petunjuk dalam Alkitab ini. Tunaikan seluruhnya. Ya, kerjakan seluruhnya tanpa kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Begitu dikerjakan, kemudian dimaksimalkan oleh beliau, ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyyah wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Lihat kalimatnya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya, wa atainal hukma sabiyyah. Ketika engkau mengerjakan tuntunan ini semua petunjuk dalam Alkitab, maka teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Nabi Yahya diminta mengerjakan turunan ini, petunjuknya disebut dengan Alkitab. Fokus. Ketika mengerjakan ini semua, wa atainal hukma sabiyyah, kami berikan sifat bijak, hikmah. Belajar dari sini muncul ini. Wa hananan min ladunna, punya sifat kelembutan, lembut. Wa kana taqiyya, lebih bertakwa. Wa barran biwalidayhi, kemudian meningkat baktinya, sikap baiknya pada orang tua. Wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia tidak menjadi pribadi yang penuh dengan tindakan maksiat. Jadi artinya ada perbaikan hadir pada dirinya. Nah, sekarang lihat. Wassalamun alaihi salam, bukan Islam, bukan silmi, tapi salam. Wassalamun alaihi yauma wulida, dan saya jamin kata Allah, dia akan mendapatkan salam, keselamatan, ketenangan, bahagia, berkah, sukses. Yauma wulida, saat dia menjalani kehidupan di bumi. Jadi di dunia dia mendapatkan jaminan ini, semua nilai ini. Anda mengerjakan tuntunan dalam Alkitab, saya jamin kata Allah, di dunia Anda mendapatkan ini semua, yang 5 poin tadi. Wa yauma yamut, bahkan saat meninggalnya pun Allah berikan jaminan dari akan meninggal sampai di alam kuburnya. Kubur. Jadi di kubur masih selamat dari siksa kubur. Di kuburan tenang, jadi meninggalnya pun tenang. Masya Allah. Di kuburannya tenang, ada kebahagiaan, ada kemudian keberkahan, ada kesuksesan. Dia saya turunkan ayat-ayatnya. Dan hebatnya, wa yauma yub'atsu hayya, bahkan di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang sangat berbahagia. Di 3 alam dia dapat. Dunia, alam kubur, akhirat. Semua tahapan kehidupan yang dialami di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat, dia dapatkan 5 poin ini. Sekarang kita ambil persamaannya, perhatikan baik-baik. Fokus. Yahya khudhul kitab. Yahya, ambil pedoman dalam Alkitab, praktekkan. Kami turunkan, praktekkan nilai keislaman. Turunkan semuanya. Nanti saya jelaskan ketika masuk ke sini dan ke sini. Lihat sini baik-baik. Sekarang Nabi Muhammad SAW diberikan risalah, kemudian membawa pedoman. Pedoman yang diturunkan oleh Allah disebut dengan Al-Quran, dan isi Al-Quran disebut dengan Alkitab. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nama lain Al-Quran disebut juga dengan Alkitab. Dulu ada Alkitab. Injil, Alkitab.
Taurah Alkitab, Zabur Alkitab, zaman Nabi Yahya Alkitab, Al-Quran disebut Alkitab. Ambil persamaannya, Anda ikuti Al-Quran, kami turunkan nilai-nilai ini. Seharusnya kalau Anda belajar Al-Quran, Anda lebih bijak, Anda lebih lembut, Anda lebih takwa, bakti pada orang tua, jadi orang baik. Berubah. Alam kuburnya, perhatikan bagaimana ketenangannya. Buka Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30-nya. Begitu mau meninggal, masih tenang juga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, panggilan meninggalnya panggilan tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Anda bisa kebayang nggak, mau meninggal masih tenang? Ada orang hidup masih gelisah, ini mau meninggal masih tenang. Itu luar biasa. Dan di alam kuburnya, buka Quran surah ketiga Al-Imran ayat 169 sampai 171. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di alam kubur masih diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli, dan mereka masih bahagia dengan semua pemberian Allah kepada mereka. Di alam kubur masih bahagia. Sudah dunia bahagia, alam kubur bahagia. Ada orang sekarang belum dikubur aja udah gelisah. Bayangkan, belum masuk kuburan terus sudah gelisah. Apa yang salah dalam hidupnya? Kan? Kemudian di akhiratnya tak terlukiskan karena ada nilai-nilai surga yang banyak untuk digambarkan. Nah, kalau Anda ingin mempraktikkan semuanya ini, maka syaratnya adalah Anda ingin mendapatkan ini semua di tiga alam ini, maka mohon maaf, gambaran Qurannya sederhana. Anda praktikkan nilai keislaman, bukan praktek biasa, tapi kafah. Kembali ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Kerjakan secara komprehensif, jangan parsial, sebagian-sebagian. Ya, mohon maaf, di masjid kerjakan nilai keislaman. Keluar dari masjid sudah bukan Islami lagi. Ya, di pengajian Anda jadi Islaminya luar biasa. Pulang dari pengajian di kantor sudah tidak Islami lagi. Di rumah tidak Islami lagi. Di pergaulan tidak Islami lagi. Mana nilai Islam itu? Anda praktekkan di semua lini kehidupan sesuai dengan kadar kemampuan Anda, maka di situ kuncinya kita bisa mendapatkan jaminan-jaminan yang tadi dimaksudkan. Ya. Saya tahan ya, karena ini gambaran yang singkat dulu supaya mengerti frame-nya seperti apa, baru di akhir kita bicara teknisnya. Dan yang paling menarik teman-teman sekalian, apakah menerapkan Islam kafah cuma di Eropa saja? Teman-teman, bukan cuma Anda saja yang hidup di dunia ini. Ya, dunia itu bukan cuma Eropa, ada Amerika, ada Asia, ya, ada Afrika dan seterusnya. Ada Australia, bahkan kalau masukkan ke dalam benuanya. Maka jangan batasi untuk menerapkan Islam secara kafah hanya sebatas di Eropa. Karena yang ingin bahagia bukan cuma yang di Eropa saja. Yang ingin selamat bukan cuma yang di Eropa saja. Yang ingin dapatkan keberkahan bukan cuma di Eropa. Kami di Indonesia, di Asia pengen juga nilai-nilai ini. Yang di Amerika berharap demikian. Yang di Afrika juga mengharapkan mendapatkan nilai-nilai itu. Maka Allah dengan segala sifat kasih sayangnya memberikan rahmat kepada hambanya dengan menurunkan risalah Islam sejak turun ke bumi dari Nabi Adam alaihissalam, diteruskan kemudian ke generasi Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW untuk mencakup semua kalangan umat manusia di muka bumi. Maka disebutkan di Quran surah keempat ayat 163, Allah menegaskan bahwa risalah dari mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW itu dengan diberikan risalah untuk disampaikan pada umat. Kenapa Ustaz Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam ketika diturunkan belum ada umat. Nabi Adam turun, manusia belum ada, cuman beliau dengan istrinya. Maka beliau kemudian ditetapkan sebagai Nabi. Generasinya berkembang sampai semakin banyak Nabi Nuh diutus menjadi Rasul. Saat Nuh diutus menjadi Rasul, perhatikan, sampai ke Nabi Muhammad SAW, bahasa Qurannya di Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas, dengan kalimat yang sangat indah. Inna auhayna, Allah sampaikan, Muhammad, sungguh kami telah wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, dengan wahyu yang sama, perintah yang sama, risalah yang serupa, dengan nilai yang serupa, yaitu silmi, yaitu Islam, dengan menghasilkan salam, ila Nuhin, kepada Nabi Nuh alaihissalam, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Masya Allah. Dari Nuh, kalau Anda teruskan sampai ketemu Nabi Muhammad, punya risalah yang sama, itu membawa risalah Islam. Walaupun syariatnya, ajaran-ajaran yang dibawa itu sesuai dengan kemaslahatan penduduk-penduduk yang ada pada saat itu.
tapi substansinya sama, mereka membawa Islam. Silakan Anda urutkan kalau berkenan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Nuh AS. Kata Al-Quran, semua membawa agama yang sama, yaitu Islam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwa bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlil Matusyara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Jika Anda urutkan, Anda temukan risalah yang sama. Jadi, kalau kita simpulkan kemudian, bukankah Nabi Muhammad diutus bukan di Eropa, tapi ada di Asia Barat, sekarang dikenal dengan Timur Tengah? Bukankah Nabi Ibrahim juga diutus bukan di Eropa? Ya, bukankah Nabi Musa diutus yang malah di Afrika, ya, di Mesir? Dan nabi-nabi setelahnya. Nah, jadi poinnya adalah ketika Islam menyebar, yang ditugaskan menerapkan Islam secara total, secara komprehensif, bukan hanya di Eropa tapi di seluruh belahan dunia, di muka bumi manapun. Ya, mohon maaf, event itu misalnya di Saudi atau event itu misalnya di negara Timur Tengah yang lainnya. Karena jangan merasa ketika Anda berada tinggal di tempat Nabi dilahirkan, di kota suci, betul kotanya suci, tapi apakah hati Anda ikutan suci juga? Jangan dikira ketika Anda tinggal di kota suci kemudian Anda bisa berperilaku mudah dengan Islami, belum tentu. Karena di situ ada godaan-godaan, ya, yang kemudian menghambat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya buka dengan ini dulu supaya kita paham bahwa menerapkan nilai Islam ya secara kafah itu bisa dilakukan dimanapun. Jangan sampai Anda di Eropa semangat, tiba-tiba pulang ke Indonesia dia tidak Islami lagi. Dan nanti kita akan bahas apakah Islami itu hanya rajin ibadah saja, sholatnya, kemudian puasanya, baca Qurannya. Kita akan lihat apakah terbatas pada itu atau bahkan ada lebih daripada itu. Gimana lagi? Macet lagi, sana sini dikerjakan kembali dengan hal yang tidak tepat, maka ini pun perlu diperbaiki kembali. Nah, jadi ini saya buka dulu, ya, dan ini cukup menarik, baru kita buka sedikit, ini baru mukaddimah teman-teman, ya, baru 5% pembahasan kita, tapi di sini sudah jam 12 kurang seperempat. Baik, jadi saya buka ini dulu, ya, barangkali kita coba kembangkan diskusi dulu, nanti saya berikan beberapa penjelasan secara ringkas, detail, kemudian nanti insya Allah dalam waktu dekat saat visanya sudah siap dan diinformasikan bahwa Senin ini insya Allah ya ada pergerakan yang positif untuk kami bisa mendapatkan visa, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian kita coba untuk berangkat 1-2 hari setelahnya. Mudah-mudahan nanti di Hamburg khususnya kita bisa perdalam dengan berbagai tema-tema yang bisa kemudian kita bahas dan aplikasikan dalam keseharian. Saya coba tahan sebentar, kita coba berinteraksi dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan barangkali atau sudah disiapkan, kita coba dengarkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu saya coba berikan paparan detail dari pembahasan secara singkat insyaallah, dan di akhir barangkali kita bisa sama-sama bermohon pada Allah untuk mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Baik, saya perkenankan, barangkali ada staf akhir yang sudah mengumpulkan, saya coba perkenankan. Time. Bismillah. Oke. Baik, ini ada pertanyaan masuk pertama, Ustaz, bagaimana cara sholat ketika di pesawat? Ya, cara sholat ketika di pesawat. Sedangkan kita tidak tahu waktu setempat. Nah, jangan bawa-bawa kita, mungkin ada yang tidak tahu ya. Ya. Baik, saya punya kebiasaan begini, kita share dulu ya. Jadi yang pertama, ini kan ada 2 hal nih. Ada pengetahuan tentang waktu sholat, yang kedua tentang cara sholat. Kita bisa bedakan dulu. Yang pertama, ini mungkin kebiasaan yang boleh jadi kalau baik Anda boleh ikuti, tapi kalau kurang sesuai juga Anda bisa ikuti. Saya bisa ketahui dan saya transit atau tidak, pesawatnya di mana, ya. Misal saya mau berangkat pakai Emirates, berarti kalau transit di Dubai, ya, waktu Dubai tiba jam berapa, waktu
melakukan. Oke. Kemudian dari perjalanan kita ukur. Misal saya dari sini, misal saja, ini kita berikan gambaran. Air dan sebagainya itu digunakan untuk itu, maka dahulukan itu, sedangkan itu dianggap air tidak bisa digunakan, maka Anda boleh tayamum di situ. Kemudian yang ketiga, airnya ada, bisa digunakan untuk hajat yang lain pula. Anda bisa berwudu tapi keadaan Anda tidak bisa menggunakan air karena sakit misalnya. Jadi begitu Anda gunakan, kemudian berpengaruh pada kesehatan Anda dan seterusnya. Maka fatayammamu, pada saat itu Anda bisa bertayamum, tayamum. Di dalam kondisi ini Anda di pesawat, mohon maaf, di pesawat Anda temukan airnya sangat terbatas, Anda gunakan itu, orang lain kesulitan menggunakannya, atau kemudian wudhu di pesawat juga ada kesulitan Anda kerjakan di situ, maka Anda boleh tayamum. Nah, bagaimana cara tayamumnya? Sa'idan thayyiban. Anda gunakan debu, bukan tanah. Jadi tidak harus dari Jerman Anda bawa tanah, kemudian di pesawat kemudian Anda gunakan, tidak. Debu bisa melekat dimanapun. Tapi Allah kemudian berikan batasan yang sangat indah. Sa'idan thayyiban, debu yang menempel di tempat yang baik. Ya, di tempat yang baik.
Artinya tidak semua debu Anda gunakan. Kalau dibatasi debu, Masya Allah, saya pengen sempurna sekali, Anda tempelkan di knalpot misalnya. Begitu Anda tempelkan, Anda usap-usap dan sebagainya, itu kurang tepat ya. Jadi di pesawat tuh banyak tempat yang baik-baik, ada tempat untuk nampung makanan, Anda buka kemudian tabelnya, Anda kemudian dorong sedikit ke depan, Anda tempelkan bisa, di kacanya juga bisa, gitu kan? Di kursi depan Anda juga, itu karena ada beberapa turunan yang sama dengan meja, perangkatnya Anda bisa tempelkan juga. Ya, setelah itu Anda lakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kemudian telapak tangan, ada yang kemudian sampai ke siku dan seterusnya. Jadi ini sederhana saja. Setelah itu Anda kemudian sholat mengikuti arah pesawat itu berada. Jadi cukup kemudian Anda bertakbir. Setelah itu seperti biasa dalam keadaan sholat duduk. Duduk boleh dilakukan, tidak harus berdiri, dan jangan Anda paksakan berdiri ya. Anda menimbulkan keributan tersendiri. Baik, ada di dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-103, paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika Anda selesai menuntaskan salat, ya maka silakan berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksudkan adalah banyak zikir di Quran. Bisa baca Quran disebut zikir, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Ya, berdoa disebut zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran disebut dengan zikir, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan salat disebut dengan zikir. Ada solat setelah solat ya. Misal, solat fardu setelahnya kan solat sunnah. Nah, solat sunnah, solat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan solat sebagai zikir kepada saya. Dan zikir dalam keadaan solat bisa dikerjakan dengan 3 cara. Pertama, qiyaman. Anda sempurna, tunaikan dengan berdiri. Wa qu'udan, gak bisa berdiri karena keadaan tertentu, duduk, kerjakan. Ya, kemudian gak bisa duduk, wa 'ala junubikum, Anda bisa berbaring, silakan. Dia Allah memberikan kenyamanan dalam kita menunaikan ibadah, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Dan jika dikerjakan dengan sempurna rukun syaratnya karena keadaan yang benar, maka serupa nilainya. Jangan Anda pahami bahwa yang duduk, mohon maaf, dengan yang berdiri itu beda, lebih sempurna yang berdiri, tidak. Lihat keadaannya dan hebatnya, Masya Allah. Ada orang gak bisa berdiri, masih mau sholat. Orang cuma bisa duduk, masih mikirin sholat. Ada orang bisa berdiri dan berlari, gak mikirin sholat. Jadi saya luar biasa ketika Anda bertanya yang seperti ini menunjukkan bahwa Allah menanamkan nilai keimanan yang kuat pada diri Anda. Ya, Anda di perjalanan masih ingat sholat. Ada orang yang tidak berjalan, gak ingat sholat. Bahkan hebatnya, ini rumah dia, ini masjid, itu kan? Kemudian speaker masjid ke rumah dia begini, masih gak ingat sholat. Anda di pesawat, jauh dari masjid, dan seterusnya masih mengingat sholat. Semoga Allah muliakan Anda insya Allah. Saya kira jelas pertanyaan yang pertama. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda. Pertanyaan, di Jerman ini banyak firqah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, Tarbiyah, juga ada pengajian kota dan lain-lain. Jangankan di Jerman, di sini juga banyak. Ya, baik, di beberapa tempat yang lain banyak. Tapi saya ingin meneruskan dulu pada Anda supaya membuat istilah yang sesuai ya. Teman-teman begini, Pak. Ada firqah, ada madhab, ada jam'iyah, itu beda. Ya, jadi jangan sampai kita membuat satu istilah dengan penempatan yang tidak tepat. Ya, sehingga terjadi nanti apa yang disebut dengan mensana in corpore sano. Istilahnya di sana, mikiran Anda ke sono gitu. Jadi nggak nyambung di sini. Sini lihat baik-baik. Ada firqah. Yang kedua ada madhab. Yang ketiga saya simpan dulu ya. Firqah itu kelompok dalam bidang akidah. Jadi kalau disebut firqah itu alirannya sedang akidah. Di sini sudah bunyi itu. Saya tidak tahu bunyinya apakah bel materi kita selesai atau kita lanjutkan dulu aja ya. Baik. Pengajian tetap berbunyi, pengajian tetap berlalu, biarkan alarm berbunyi. Bismillah. Misal, ini ada firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah. Ada firqah Syiah. Ada firqah dulu Khawarij. Misal, ya, kekinian misalnya ada Ahmadiyah, kekinian ya, Ahmadiyah, dan seterusnya. Di aliran-aliran yang mengusung kemudian dalam tema-tema yang terkait dengan akidah, memiliki nilai kepercayaan tersendiri, memiliki turunan-turunan konsep kepercayaannya, maka ini disebut dengan firqah. Jamaahnya disebut dengan firaq namanya, firaqun. Awas, ini agak sensitif pembahasan, saking sensitifnya di sini ada bunyi-bunyi tuh, pip 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 ya, supaya kita lebih fokus.
Ini firqah, jamaknya disebut dengan firaq. Jadi kalau cuma satu, firqah. Kalau jamak, firaq. Ya, firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Syiah, ada Khawarij, yang sekarang kekinian ada Ahmadiyah dan seterusnya. Taib ya? Misal. Jamaknya disebut dengan firaq. Di kelompok-kelompok yang kemudian memiliki pemahaman-pemahaman terkait dengan pemahaman inti dalam hal-hal nilai akidah. Kalau kemudian ditarik dalam kelompok-kelompok yang meruntut pada nilai-nilai fikih di sini, hukum dalam penerapan syariat, ya, akidah pada keyakinan, praktek akidahnya untuk menuju keyakinan yang kuat disebut dengan syariat. Syariat ada ilmu disebut dengan fikih. Maka nilai-nilai untuk menerapkan nilai-nilai fikih memiliki pilihan-pilihan. Pilihannya ketika Anda ingin praktekkan, saya ambil contoh misalnya. Firqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam dengan pola Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, kemudian dengan sunnahnya, melalui tahapan-tahapan beliau sampaikan bersama jamaah, sinergi bersama-sama keseluruhannya. Secara singkat kemudian, nilai itu kita terapkan. Bagaimana mendekat kepada tuntunan ini? Kerjakan tuntunan Rasulullah SAW. Saya beri contoh sangat sederhana. Nabi mengajarkan, ayo Ahlus Sunnah sholat. Baik. Sholatnya misalnya, mulai dengan bertakbir, setelah itu baca iftitah, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dengan apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Misal, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ada 70 hadis di dalamnya, 70 hadis bersumber dari Nabi, dan bisa dilakukan dengan 4 cara. 4 cara ini bisa jahar, keraskan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sir, silent, Bismillah secara silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bisa tidak dibaca sama sekali, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bisa yang keempat dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, yang kedua selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Ini yang keempat. Nah, empat-empatnya ini bersumber dari hadis-hadis. Hadis ini mengacu pada Nabi. Nabi pernah mempraktekkan keempat-empatnya ini. Di ketika semua keterangan ini kemudian diterangkan bersumber dari Nabi, maka ilmu yang membahas ini disebut dengan fiqih. Tapi ketika Anda ingin praktekkan, Anda nggak bisa praktekkan keempat-empatnya, karena Nabi mempraktekkan satu di antara keempat ini. Anda nggak bisa dikatakan, saya ingin lebih sunnah, ingin lebih maksimal, saya praktekkan keempat-empatnya. Anda jadi imam di Munich kemudian, Anda bacakan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nah, kemudian setelah itu, dan seterusnya, itu mustahil. Maka Anda mesti memilih imma jahar, sir, tidak dibaca, atau baca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca. Ketika Anda ingin memilih salah satunya, maka diistilahkan dalam fikih disebut dengan ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Ya. Pilihan yang cenderung Anda untuk ambil kepadanya. Karena terlampau panjang istilahnya disingkat kemudian dengan madhab, madhaba ilaihi. Kecenderungan untuk mengambil pendapat yang ingin Anda pilih untuk menunaikan tuntunan sesuai dengan ketentuan dari Nabi SAW bersumber dari Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan, Imam Malik memilih tidak dibaca sama sekali beserta Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad memilih untuk disirkan. Maka ketika saya katakan Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan, maka kita katakan pilihan Imam Asy-Syafi'i jahar. Imam Asy-Syafi'i memilih jahar, maka kita katakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i memilih untuk jahar. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dalam persoalan fiqih, tatanan mempraktekkan nilai dalam syariat. Maka muncul istilah mazhab Syafi'i. Asalnya bukan kelompok sebetulnya, bukan kelompok. Asalnya pilihan. Cuman ketika orang mengelompok untuk memilih ini, ada orang mengelompok, komunitas pilih ini, diterapkan di tempat masing-masing. Bahkan jadi madhab, bahkan resmi. Di Libya itu Maliki, di Saudi itu Hambali misalnya, di Mesir, di Syria kebanyakan Syafi'i. Jadi Indonesia dikumpulkan semuanya. Maka seakan-akan jadi kelompok dalam kehidupan, bahkan formal dalam kenegaraan. Padahal asalnya pendapat fiqih. Maka disebut kelompok ini, kelompok itu dan sebagainya. Nah, sedangkan orang-orang yang ikut itu kemudian, teman-teman sekalian, bisa personal, bisa kelompok, bahkan bisa komunitas yang lebih besar. Dalam sifat legal disebut dengan negara. Nah, ketika mengelompok seperti itu, kelompok-kelompok ini ada yang dibenarkan oleh Quran jika dengan pengelompokan itu bisa membuat energi kita ibadah semakin menguat.
Ya, mengerjakan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Jangan sendirian, mengelompok itu bisa lebih kuat. Dalilnya Quran surah ketiga, ayat ke-104, paling kanan di pertengahan. Ya, wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di antara kalian membentuk satu komunitas umat. Yad'una ilal khair, yang dengan itu kompak mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada nilai-nilai yang mulia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran. Bikin komunitas, ayo komunitas pengajian, komunitas Al-Quran, komunitas pengkaji hadis. Jadi begitu Anda bikin komunitas, energi Anda pun tersatukan di situ. Ada yang beli kitabnya, ada yang kemudian mengambil petunjuk yang lain, ada yang manggil gurunya, ada macam-macam. Ketika semua bersatu, maka lebih mudah kebaikan akan dikerjakan. Kalau sudah kompak, maka yang maksiat mudah untuk ditinggalkan. Nah, komunitas itu bisa dibentuk dimanapun, bisa di rumah dalam bentuk keluarga. Kompak untuk keluarga mengerjakan kemuliaan. Bisa dibentuk di masyarakat. Anda bikin organisasi di masyarakat disebut dengan ormas. Bahasa Arabnya disebut dengan jam'iyah. Sekolah itu kan organisasi, sama, kelompok juga. Di sekolah itu Anda dididik, di sekolah itu kemudian diberikan pakem-pakem, diterapkan nilai-nilai ini. Lebih besarnya lagi negara, daulah. Kalau sudah berbentuk daulah, nilai Islam masuk jadi daulah Islamiyah, syariatnya Islam dan sebagainya. Nah, ini ormas ini adalah, itu kendaraan, itu wasilah namanya. Ya, jadi bukan sistem, bukan manhaj, bukan juga firqah, bukan juga madhab, tapi ini lebih kepada wasilah. Ormas wasilah. Muhammadiyah itu wasilah. Muhammadiyah didirikan ke Haji Ahmad Dahlan, ya, tanggal 18 November tahun 1912. Kemudian di situ ada juga Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya, tanggal 31 Januari tahun 1926. Itu wasilah. Ya, wasilah apa? Wasilah kepada al-khair, ma'ruf, kemudian yanhauna 'anil munkar. Ada Persis, kemudian ada Dewan Dakwah Islamiyah dan seterusnya. Dan setiap ormas-ormas ini mengambil spesifikasi masing-masing. Ya, misal Muhammadiyah lebih concern kepada bidang-bidang kultural, bidang-bidang misalnya sosial, bidang-bidang pendidikan, dia bikin rumah sakit, dia bikin kampus, macam-macam. NU misalnya concern mengangkat pada nilai-nilai turath, ya, khazanah pemikiran tempo dulu misalnya, makhtutat, ya, manuskrip, pengembangan nilai keulamaan dengan pengkajian sifat-sifat yang dasar, ya. Ada kemudian Dewan Dakwah Islamiyah lebih bergerak pada nilai-nilai dakwah, bagaimana menghadirkan dai-dai berkualitas, dikirim ke pelosok-pelosok, bangun masjid, bangun macam-macam gitu kan. Nah, kalau energi ini disatukan, bagus. Ya, kendaraan boleh berbeda-beda, tapi tujuannya sama ke surga, tapi dengan syariat yang sama. Awas, hati-hati. Ya, berbeda-beda, tapi satu tujuan. Beda kendaraan, tapi satu tujuan. Manhajnya sama semua. Manhajnya menuju pada tuntunan yang benar. Manhaj itu bukan madhab, itu berbeda. Ya. Madhab itu at-tariqul wadih, jalannya sama. Dengan sama, jalan yang sama, menuju Allah. Ya, turun dari Rasulullah SAW. Cuman kendaraannya berbeda-beda. Dengan kendaraan ini maksudnya untuk disatukan menuju pada tujuan yang sama. Ya, bukan untuk saling mencela, saling kemudian berselisih dan sebagainya. Kalau berselisih itu sudah keduluan sama jahiliyah. Jadi kalau ada orang berselisih sekarang, dia telat sebetulnya. Dia telat. Ya, dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, yang nggak akan menang Anda. Baik. Saya sempat ikut beberapa, tapi terkadang saya terpikir lebih baik di rumah dan belajar dari YouTube dengan ulama yang jelas, seperti Ustaz Khalid, Ustaz Abdul Somad, tentunya juga Ustaz Adi. Tapi ulama itu banyak teman-teman sekalian. Saya pun sarankan jangan juga dengan saya semata, ada ulama-ulama yang lain. Saya punya keyakinan di Jerman juga ada imamnya, ada muftinya, ya. Jadi jangan batasi pada orang-orang tertentu, karena kita tidak bisa menguasai semuanya. Termasuk saya misalnya, apa saya menguasai semuanya belum tentu juga. Jadi ketika saya memiliki kesalahan, siapa yang Anda benarkan? Nah, ini yang paling berbahaya di sini. Ketika Anda mengikuti satu orang saja, pakemnya di situ, dan orang itu salah mengungkapkan, Anda sulit menerima kebenaran dari pihak lain. Tidak ada salahnya Anda dengar. Kan kita diberikan oleh Allah filter dalam diri kita. Mana yang bisa kita ambil? Ada akal sebagai filter, ada nurani sebagai filter. Di begitu nilai-nilai tadi diukur oleh nilai-nilai yang tadi, yang keislaman tadi saya turunkan, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada ukuran kebenaran. Benar di situ ukurannya, maka ambil. Kalau tidak tepat, tinggalkan, sudah selesai. Ya. Nah, jadi poinnya yang saya ingin sampaikan, sepanjang nilai kebenaran itu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah dengan turunan tadi ada, dari siapapun Anda bisa ambil kualifikasinya. Sepanjang orang-orang itu dibenarkan oleh nilai syariat kita. Ya, jangan fokus pada satu orang atau satu arah. Ya, jika saya bisa membuat Anda lebih baik di hadapan Allah, silahkan belajar. Tapi kalau saya mengajarkan pada Anda tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan saya. Anda boleh ambil ustadz lain yang lebih baik yang bisa mengajarkan Anda pada kemuliaan. Baik ya? Anda sebutkan Khalid orang baik, insya Allah.
saya kenal beliau insyaallah ya, dan ambil khususnya dalam sirahnya ya. Sirah itu Masya Allah beliau cukup mendalami di situ. Ustaz Abdul Somad juga sahabat juga bagi kita semuanya, silahkan juga ambil ilmunya ya. Ada ustaz-ustaz yang lainnya silahkan maksimalkan. Kalau ada kebaikan di saya silahkan ambil, kalau ada keburukan tinggalkan ya. Apakah lewat YouTube lebih baik Ustaz, atau walau terkadang ilmunya tidak menarik banget ya, lebih baik ke pengajian-pengajian yang ada dengan guru dari orang yang lebih tua saja? Anda sesuaikan saja, sesuaikan. Kalau misalnya mohon maaf di YouTube ada manfaat-manfaat, Anda silahkan ambil. Kalau tidak jelas Anda tanyakan kembali. Kalau di lokal Anda pengajian dan ada manfaatnya silahkan ambil. Kadang-kadang yang Allah inginkan dari kehadiran Anda bukan cuma ilmunya, ada silaturahim. Ya, silaturahim. Saya jauh dengan Anda di sini. Anda sakit, apakah bisa saya datang ke tempat Anda? Tidak kan? Tapi kalau Anda datang ke pengajian dan bertemu teman yang lainnya, diskusi di situ, kemudian Anda bisa kasih masukan, ya, dari situ bisa mendatangkan ustadz lain, share dengan teman-teman yang lain, dan pahalanya lebih banyak. Ada pahala silaturahim, bertemu sama-sama, ada silatul afkar, menyambungkan pikiran, ada silatul hub, ya, menyambungkan kemudian cinta kasih, ya, ada silatul mal, menyambungkan sinergi dari segi harta. Bukankah saat kumpul dari lihat teman kita sakit nih, butuh bantuan, nah itu muncul semua tuh. Ya, dengan YouTube barangkali beberapa bisa terbatasi, sekalipun manfaat yang lain juga ada. Ya, baik, jadi silah-silah kemuliaan itu silahkan disatukan, disambungkan. Yang tidak ada kan silah sepatu biru nggak bisa apa-apa ya, blue shoe kan. Baik. Ustaz, tadi Ustaz jelaskan dari kisah Nabi Yahya alaihissalam bahwa beliau diberi keselamatan saat hidup. Bukankah arti dari yauma wulida adalah saat dia dilahirkan? Teman-teman, kalau Anda ingin pelajari bahasa Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu dibagi pada beberapa bagian. Ada yang level dasar. Level dasar itu ilmunya disebut dengan ilmu nahwu, baru masuk. Dengan kemudian dilengkapi dengan ilmu sharaf. Ya, di ilmu nahwu ada turunan lagi. Yang paling dasar bisa Anda bahas kan dalam kaidahnya, ada jurumiyah. Paling dasar. Ya, al-kalamu lafdzul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Al-kalamu lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ada ismun wa filun wa harfun. Amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Terus didefinisikan. Mengenal apa itu kalimat dibagi berapa bagian, dari kalimat itu kemudian melahirkan apa saja dan seterusnya, itu baru nahwu yang dasar. Masuk dari situ kemudian ada berkembang lebih baik lagi, ada sampai ke alfiyah. Alfiyah tingkat paling tingginya mengetahui kaidah-kaidah. Ya, kalamun lafdzun mufidun kastaqim asma'filun thumma harfun kalim wahidu kalimatun wa qalu'am wa kalimatun biya kalamun qad ju'am bil jari wa tanid wa nida wa al mustadin ismi tamyizun hasal wa safa'ati atat wa yaf'ali wa nikbalana fi yang jali. Ada turunan-turunannya. Kenapa ini nyambung dengan ini? Maknanya kenapa begini? Kalau disebutkan seperti ini maknanya apa? Kalau harokatnya A maknanya apa? Harokatnya U maknanya apa? Harokatnya I maknanya apa? Perubahannya seperti apa? Nah, nanti yang kedua ada yang disebut sorof. Sorof itu ilmu tentang kaidah derivasi kata. Kalau kata ini berubah jadi begini maknanya apa? Misal dalam bahasa Arab Anda hafal satu kosakata, Anda memahami 12 makna. Di sharaf. Misal jalasa, orang mengatakan duduk. Hati-hati, di ilmu sharaf nanti diteruskan. Yajlisu akan duduk, julisa didudukin, jalis orang duduk, majlis tempat duduk, 12 kata. Jalasa yajlisu jalsan wajilsatan wajalsatan. Jalsah dengan jilsah, tulisannya sama, harakatnya beda, maknanya lain. Jalsah duduk yang singkat, begitu duduk bangun lagi. Jilsah, duduk santai kan. Mau minum misalnya kan, minum pengen teh manis, minum dulu walaupun nggak ada misalnya malam ini. Teman-teman, jadi itu bedanya. Nanti ada lagi kata kerjanya, misalnya kata kerja yang past tense, ya, infinitive past tense misalnya kan, past tense disebut dengan fi'il madhi. Jalasa fi'il madhi, bentuknya ada yang pasif ada yang aktif. Julisa itu bentuknya pasif, jalasa aktif. Ya, yajlisu fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris ada 3 arti di situ, present, continuous, future. Ya, tapi kemudian ada lagi kaidah lebih dalam nanti disebut dengan ilmu balaghah. Dan ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah. Balaghah itu ada 3 lagi cabangnya. Pertama adalah ilmu ma'ani, memilih kata-kata sesuai dengan konteks. Kedua, bayan, bagaimana kata yang sesuai itu disampaikan sehingga jelas diterima. Ketiga, badi itu dihias sehingga ketika disampaikan jelas tapi ada hiasan sehingga diterima dengan enak. Kadang-kadang kata-katanya jelas tapi nyakitin. Kamu itu kok jelek banget sih? Jelek gitu kan? Nah, itu kan jelas memang tapi nggak enak keterimanya. Ya, tapi kalau kita kemas dengan bahasa yang lebih bagus, keterimanya juga barangkali akan lebih ringan lah.
kamu itu luar biasa walaupun tidak terlampau tampan. Tidak terlampau tampan, lebih bagus kalimatnya dibandingkan dengan kamu jelek gitu ya. Akan itu agak beda ya. Solihan, kamu memang luar biasa tapi tidak terlampau tampan. Nah, itu kan lebih mudah dikatakan, keterimanya enak dibandingkan dengan saya katakan misalnya kamu jelek banget sih ya, sama kucing aja jelekan kamu misalnya. Nah, itu udah nggak enak keterimanya ya. Nah, teman-teman, di sini saya kembalikan wulida itu bentuk pasif. Pasifnya dari kata kerja past tense. Nah, wa yauma wulida disambung dengan dzaraf depannya. Dzaraf itu penyandaran dari segi waktu. Kaidahnya mengatakan ketika disebutkan dia waktu bersanding dengan past tense, maka waktu itu akan mengikuti turunannya sampai kehilangan waktunya. Wassalamun alaihi yauma wulida, dijamin diberikan salam yauma wulida. Yauma wulida, wulida yang dimaksudkan di sini, kalau Anda belajar bahasa Arab dasar, walada yalidu wiladatan, lahir. Baik, lahir menyambung dengan waktu di sini, yaum, hari. Kalau bahasa Arab biasa diartikan hari kelahirannya. Tapi kalau Anda terjemahkan dengan menggunakan ilmu balaghah, ketika hari ini yauma wulida disambungkan sampai dengan kematian menggunakan wawu, kalau sampai sini saja itu diartikannya dia saat lahir. Benar kata-kata Anda tadi. Tapi ketika disatukan kemudian dengan kalimat setelahnya, jangan potong ayatnya. Wa yauma yamutu, wa yauma yamutu. Perhatikan kalimatnya. Ada ataf di sini. Kalimat ini disandingkan dengan kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa proses ini itu berlangsung sampai dengan ke sini. Lihat kalimatnya. Sejak dilahirkan diberikan keselamatan, akan meninggal diberikan. Jadi dari lahir sampai mau meninggal diberikan oleh Allah salam, ketenangan, kenyamanan, keberkahan, keselamatan dan sebagainya. Bukan saat lahir saja. Bahkan orang jahiliyah saat lahirnya belum Islam, ada yang belum Islam. Ya, luar biasa. Dalam arti belum Islam yang saya maksudkan adalah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Begitu walaupun saat lahir dia fitrahnya Islam, cuman fa'abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajisani. Dirubah dia keadaannya. Begitu kembali kepada Islam dijamin. Tapi ada anak-anak yang lahir dalam keadaan yang luar biasa. Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Umar dan seterusnya, lahirnya sudah fitrahnya Islam, dirawat dengan baik, selamat sampai akhirnya. Ya. Wa yauma yamut, yamut ni fi'il mudhari. Present continuous future. Bukan saat meninggalnya aja, saat akan meninggal dikasih ketenangan. Kemudian sedang meninggalnya pun enak. Terus meninggal sampai nanti dibangkitkan enak. Wa yauma yub'atsu hayya. Dan ini bukan cuma di sini, teruskan sampai dengan menjelang akan dibangkitkannya di akhirat nanti. Dibangkitkan. Dari mulai dikuburkan sampai kemudian terjadi kiamat pontang-panting, semua naik ke atas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, semua dihancurkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, semua yang isi perut bumi ditampilkan ke atas, goncang sana, goncang sini. Ini tenang aja. Dibangunkan tenang, nyaman. Orang lain khawatir macam-macam. Ada yang terjadi suasana yang tidak mudah, ini tenang. Sampai tiba-tiba dia masuk surga, ada yang tanpa hisab dan seterusnya. Jadi cara mengartikan yang ini, Anda lebih baik lakukan pendekatan dengan ilmu balaghah, maka Anda akan temukan turunan maknanya. Ya, saya kira untuk membaca dan mengartikan itu kita tidak cukup untuk melihat terjemahan. Karena kadang-kadang di terjemahan ada bagian-bagian tertentu yang harus didalami lagi. Semacam Iqra, wahyu pertama turun, Iqra, baca. Ya, kemudian di Quran surah 29 ayat 45, utslu, baca juga. Kenapa katanya beda, terjemahannya sama? Anda silakan buka Quran surah Al-Alaq, ya. Ayat yang pertama, Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diartikan bacalah. Bandingkan dengan Quran surah 29 ayat ke-45, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu, bacalah. Pertanyaan saya, kok bisa dua kata berbeda, satu Iqra, kedua utslu? Kok terjemahannya bisa sama? Itu nanti ada turunan ilmu lagi, nanti kitabnya disebut dengan Al-Furuq Al-Lughawiyah, ya, karangan Abu Hilal Al-Askari. Baik, Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, saat Nabi Muhammad SAW katanya tidak berpuasa saat Aisyah memasak, lalu Nabi Muhammad SAW berpuasa saat Aisyah tidak memasak, apakah itu akan dibalas? Dan jika saya ingin puasa saat saya ingin buka Senin Kamis, apakah akan dibalas? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, balasan itu bergantung kepada niat pertama kali. Ya, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan kembali kepada niatnya. Jika dia berniat puasa, kemudian ada kondisi yang mengharuskan dia berbuka, kemudian dia berbuka, ada balasan lagi ya. Dari niatnya bahkan dari puasanya. Ya, itu dihitung.
Ya, saya ambil contoh misalnya hadis di Al-Bukhari menyampaikan idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Jika seorang hamba punya uzur, tidak bisa mengerjakan amalan biasanya secara sempurna, atau bahkan dia safar, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, oke. Ini ada dua keadaan. Pertama, sholat misalnya. Saya mau safar nih, nggak usah ke Jerman dah. Saya dari Bekasi ke Bandung, macet luar biasa. Saya istirahat di kilometer 57. Begitu istirahat misalnya, kemudian saya jama' dan qasar. Zuhur dengan asar saya jadikan 2 rakaat. Nah, karena ini saya jadikan jama' qasar, maka sunnahnya nggak saya kerjakan. Ya, jadi jangan terlampau soleh ya teman-teman. Kalau sudah jama' qasar, sunnahnya ini tidak perlu dikerjakan. Karena yang 4 saja jadikan 2, 4 jadi 2, dikurangi jadi 2, masa Anda mau tambah dengan yang sunnah? Nah, saat Anda tidak mengerjakan yang sunnah, itu pahala salat sunnah tetap diberikan kepada Anda sepanjang Anda terbiasa mengerjakannya. Bahkan pahala salat qasar itu sama dengan sempurnanya, 4 diberikan pahalanya, sempurna diberikan. Ya, termasuk dalam konteks ini, Anda mau berpuasa, Anda sudah berniat Senin dengan Kamis, tiba-tiba ada kejadian. Apa kejadiannya misalnya? Bisa macam-macam. Anda diundang, datang undangan, kan? Begitu ada undangan, makanan dihidangkan. Sunnahnya menyambut makanan itu, Anda batalkan puasanya, kemudian Anda menikmati hidangannya. Ya, dan itu Anda dapat 2 sekaligus. Masya Allah, pertama dapat pahala puasanya, kedua menikmati hidangannya. Ya, atau yang kedua tadi kondisi seperti Nabi SAW. Atau juga Anda bisa praktekkan kekinian, Anda sudah niat puasa, tiba-tiba istri Anda tidak tahu, dia masak, bahagiakan istri Anda, makan aja, dan nggak usah ceritakan. Sebetulnya saya puasa loh, tapi untuk mencintai kamu, aku makan. Nggak juga. Anda tenang aja, biasakan, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Sayang, terima kasih, engkau masakan, luar biasa enak ini, aku cobain ya. Begitu dicobain, sayang enak banget makanan kamu, padahal asin misalnya kan, itu nggak ada masalah. Penting di situ ada interaksi yang bagus, Anda dapat banyak pahala di situ. Ya, pahala banyak, pahala membahagiakan istri di situ, pahala merespon kemuliaan, ada kecintaan rumah tangga terbangun, puasanya udah dapet. Ya, atau sebaliknya, Anda sedang tidak ada makanan, misalnya kan, kemudian saat itu Anda ingin makan, tidak ada, bahagiakan juga. Aku puasa, kamu jangan khawatir, kan? Nanti kita buka sama-sama, terus Anda berikhtiar mencari, itu indah. Dan yang hebat, ada kenikmatan di rumah tangga, ada dialog, ada kenyamanan. Ya, jadi itu silakan, dan Allah membalas berdasarkan niat kita. Tapi jangan direncanakan. Nanti aku puasa, nah, terus ada undangan, aku buka deh dapat pahala. Tidak ya, di situ kembali kepada niatnya masing-masing. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang terakhir dulu ya, saya coba bacakan karena saya mesti mengondisikan kondisi kita agak berbeda. Dari Jerman mungkin masih sore, tapi di sini ada kondisi-kondisi yang berbeda yang harus saya selesaikan. Nanti barangkali detil ini kita coba cari waktu yang luang lagi, dan mungkin di Hamburg nanti kita bahas lebih luas insyaallah. Ya, saya sarankan teman-teman, mohon kalau bisa, saya lihat ada kuesioner untuk menghadirkan beberapa pertanyaan, dan itu sangat bagus, tapi kalau menurut saya, kalau boleh saya berikan masukan, prioritaskan berdasarkan kebutuhan Anda. Ya, baguslah di Eropa bisa dibahas, tapi kadang-kadang teman-teman ingin penasaran, ini kehidupan akhir zaman seperti apa, macam-macam, padahal Anda punya kebutuhan yang lebih urgen sekarang tentang puasa, ya tentang kehidupan yang praktikal. Kenapa Anda tidak pelajari tentang sholat misalnya? Padahal kata Al-Quran, banyak orang sholat tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai hari ini, dari sekian Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan memberkahi dan menjaga Ustaz. Demikian Anda, semoga Allah senantiasa memberkahi dan menjaga Anda dan memberikan kemuliaan lebih daripada apa yang Allah berikan kepada saya. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Apakah benar hikmah itu setingkat di bawah nubuwah sebagaimana yang Allah berikan kepada Luqman? Bagaimana cara kita mendapat hikmah supaya bisa mengambil pelajaran dari kejadian dalam kehidupan kita? Baik, Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Baik, terkait dengan Luqman nanti bisa dilihat di Quran surah ke-31, bisa diambil dari ayat ke-12-nya sampai dengan ayat 19-nya. Baik, saya mulai dulu dari kaidah hikmah. Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah orang-orang itu yang belum paham jalan Rabbmu, ketentuan Rabbmu, ajak mereka dengan penuh hikmah, dengan hikmah dulu. Ya, jadi pertama kali hikmah dulu. Wal mau'izatul hasanah, baru nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada perbedaan silahkan diskusikan dengan baik. Ketika Quran kemudian meminta orang-orang mengajak orang lain untuk mendekat kepada Allah, yang ditampilkan adalah hikmah. Yang paling menarik, orang belajar Quran dengan baik, yang diberikan pertama kali hikmah. Seperti tadi Yahya alaihissalam, belajar dari Alkitab, hikmah diberikan pertama kali. Bahkan ketika diberikan hikmah, itu mendapat pemberian yang besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, dia mendapatkan anugerah yang sangat berlimpah.
Taib. Kemudian Luqman diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ataina Luqman al-hikmata an ishkurli. Ya, kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Nah, teman-teman, apa itu hikmah? Hikmah oleh penjelasan para ulama itu dibagi pada dua bagian. Pertama, al-isabatu fil aqwal wal af'al. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Ini bagian pertama. Ya, dalam kata ini muncul apa yang disebut dengan bijak namanya. Antara perkataan dengan perbuatan. Ya, jadi Anda katakan misalnya, ayo tahajud. Ketika Anda katakan tahajud, maka sikap Anda pun mengamalkan apa yang Anda sampaikan. Ayo tahajud, andanya tahajud. Ayo sedekah, andanya sedekah. Ayo ke masjid, andanya ke masjid. Ayo berbahagia, Anda sama-sama mewujudkan kebahagiaan. Itu disebut dengan hikmah. Di orang-orang ahli hikmah adalah orang-orang yang kata-katanya akan sejalan dengan perbuatannya, atau perbuatannya senafas dengan perkataannya. Jadi ketika berkata A, dia konsisten dengan apa yang ia katakan, dia buktikan oleh perbuatan. Hikmah namanya. Orangnya disebut hakim namanya, hakim. Ya, hakim. Ya, orang yang bijak sesuai perkataan dengan perbuatannya. Jadi kalau Anda belajar Quran dengan baik, hadis dengan baik, maka yang pertama kali datang itu hikmah. Apa yang keluar di lisan sama dengan praktikal kehidupannya. Anggota tubuhnya itu mendorong dia untuk berbuat dengan benar. Ya. Mata fungsi mata Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, melihat yang baik-baik. Orang hikmah, begitu mata yang mau melihat yang baik yang dilihat, yang enggak baik enggak dilihat. Dan seterusnya sampai ke ujung kaki. Yang kedua, wa wad'u kulli syai'in fi makani. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan konteksnya, dengan keadaan dia. Baik, Anda misalnya kata-katanya baik. Oke, kemudian ingin diterjemahkan dengan sikap yang baik. Tapi lihat dulu kepada siapa Anda bersikap. Sikap baik pada anak-anak beda dengan pada remaja. Dari remaja beda dengan kepada orang tua. Dari orang tua beda dengan kepada yang lebih sepuh lagi. Jadi ketika Anda menghadapi orang-orang seperti ini, maka sikap hikmah yang kedua, Anda bisa menghadapi itu dengan cara yang baik dan sesuai dengan objek atau konteks yang sedang Anda hadapi. Baik, Anda berhadapan dengan orang di masjid beda dengan orang di kantor. Orang di kantor beda dengan tetangga Anda. Tetangga Anda beda dengan orang di rumah Anda, itu hikmah namanya. Jadi begitu Anda bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dengan sikap yang baik, maka terkumpullah sikap hikmah yang sempurna dalam kehidupan Anda. Pada anak kecil Anda punya sikap, pada orang dewasa Anda punya sikap, pada orang tua Anda punya sikap. Nah, ada orang-orang yang sikapnya sama kepada seluruhnya. Mohon maaf, bahasa kepada orang tua sama dengan anak kecil. Makanya Islam dalam beberapa bagian, nanti kita akan lihat, ada yang tidak disepakati kebiasaan bisa diibarat dengan dalam nilai keislaman. Jangan katakan di Indonesia dulu dengan nilai keislaman. Misal dalam Quran memanggil ayah itu dengan panggilan yang sopan, ya abati, ya abati. Ya ada abi, ada buya, ada abati, itu beda. Abi panggilan hormat, abi panggilan hormat. Buya panggilan sayang. Dan buya ini lebih netral. Ya, bisa sayang kepada genetikal, yang artinya hubungan saya dengan ayah misalnya, atau orang lain yang ilmunya cukup banyak walaupun bukan ayah kita. Ya, Buya Hamka, bukan ayah saya secara biologis, tapi ilmunya luar biasa dan saya sayang dengan itu, saya sebut Buya Hamka, Buya. Kalau Anda ingin gabungkan nilai sayang dengan nilai penghormatan, maka jadi abati. Di Quran, dialog anak dengan ayah itu selalu menggunakan kata abati. Ya abati, ya abati, ya abati. Cek Quran surah ke-37 As-Saffat ayat 102 sampai 109. Ketika Nabi Ismail alaihissalam berdialog dengan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya manggil bunayya, bunayya, anak yang manggil ya abati fa'al ma tu'mar. Duhai ayah, karena hormat dan sayang saya kepada ayah. Disebut hormatnya dan sayangnya, panggilannya panggilan sayang, panggilan hormat. Tuh, silakan cek. Anak kepada orang tua, panggilan hormat, panggilan sayang. Dibalas oleh orang tua kepada anak, panggilan sayang. Ya bunay, bunay, panggilan sayang luar biasa. Apa yang terjadi di barat sekarang? Bapaknya dipanggil dengan namanya. Bapaknya Tom disebut Tom. Tom, sini, gitu kan? Ibunya misalnya siapa? Helen disebut dengan Helen. Helen sini, dan seterusnya. Di panggilan nama, paman disebut dengan panggilan nama. Perhatikan masa-masa lalu. Ya, dibawa dengan nama-nama kemuliaannya. Jadi dalam adat istiadat, ya, dalam uruf namanya, itu kalau baik sesuai dengan syariat bisa kita adopsi. Kalau tidak baik, tidak sesuai, ini kita tinggalkan, ambil yang lebih baik dan berikan contoh supaya memahamkan, bukan mencelanya. Tapi membandingkan, ambil yang baiknya, berikan penjelasan. Mau ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, itu pilihan. Karena itu, jika Anda muslim yang baik, maka berusaha untuk mendapatkan nilai hikmah dengan kebaikan. Dengan usaha itu, maka kita akan terlihat perubahan-perubahan dalam hidup. Orang hikmah itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika dia menghadap Allah, dia akan lihat, saya dapat undangan dari manusia, pakaian bagus. Kenapa ketika dapat undangan dari Allah, pakaian saya biasa aja? Makanya ketika dia ada hikmah paling tinggi, menghadap kepada Allah, dia persiapan luar biasa. Pakaiannya bagus. Quran surah ke-7 31, kan? Kemudian juga persiapannya bagus, wudunya sempurna. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Sholatnya disempurnakan. Anda ketemu dengan pimpinan di perusahaan, kata-katanya diatur. Kenapa bertemu dengan Allah dalam sholat-sholat Anda, kata-kata Anda tidak teratur? Alhamdulillah dibaca, alhamdulillah.
Shiratal mustaqim dibaca Shiratal mustaqim. Ya, kenapa tidak mau berubah gitu? Karena itu ayo sempurnakan, muliakan. Bagaimana melatih itu semua? Melatih lewat ibadah. Ya, ijtihad merencanakan, jihad dengan aktivitas kita, mujahadah perlawanan kepada emosional kita, dikumpulkan semuanya itu muncul Quran surah ketiga ayat 142 paling kiri sebelah atas. Anda kerjakan itu, naik posisi Anda, ya naik lebih mulia, ya dekat dengan kenabian. Anda tidak bisa masuk jadi nabi karena mustahil, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Tapi Luqman mendapatkan kemuliaan, Imran mendapatkan kemuliaan. Imran bukan nabi, Luqman bukan nabi, tapi nama mereka terukir dalam Al-Quran. Ada surah Ali Imran, ada surah Luqman, ada surah Maryam. Ketika Allah berikan hikmah kepada Anda, maka kemuliaan besar akan melekat pada kehidupan Anda. Saya kira itu, dan barangkali teman-teman tak terasa ya, alhamdulillah ada 1,5 jam kita kemudian berdiskusi, kita bahas bersama-sama. Saya kira untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan dengan kita berbagi. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit ini lebih mudah untuk mengamalkannya insyaallah. Saya tampung pertanyaan-pertanyaan offline dari Anda, kemudian kita kumpulkan. Insyaallah nanti ketika kami ke Jerman, kita akan coba bahas ya, dan itu bisa kita maksimalkan. Dan saya berharap ada satu sesi di sana nanti, walaupun mungkin di Hamburg atau di tempat yang Anda bisa tentukan, kita bisa merubah keadaan kita bisa lebih baik, kita bisa berikrar, dan kita bisa lebih mendekat pada tuntunan Islam yang baik. Dan saya harapkan ada perubahan dari tahun ini pada tahun-tahun sebelumnya. Saya tawarkan kepada Anda kalau nanti ada waktu kita belajar menghafal Quran dengan cara yang singkat, dan belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk yang sesuai. Sederhana sebetulnya, tapi sangat bermakna dalam kehidupan kita. Ya, saya khawatir Anda bahas yang tinggi-tinggi, tapi kemudian dampaknya kepada kehidupan kita justru tidak terasakan secara maksimal. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap energi, waktu, kemudian kesempatan, bahkan biaya yang telah Anda keluarkan untuk Anda hadir di tempat saat ini, menyimak dan sama-sama belajar, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasan yang terbaik, dengan surga yang paling indah. Dan saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan, khususnya di akhirat nanti, dan semoga kita bisa bergandengan tangan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali lagi ucapan selamat kepada Anda, karena ta'lim ini demi Allah saya katakan dirancang oleh teman-teman khusus untuk Anda ya, untuk malam ini, walaupun mungkin yang lain juga terlibat, melihat, menyaksikan dan belajar. Tapi kalau kami sudah berikan waktu yang sangat luang, kita sama-sama belajar sampai di sini cukup malam kita belajar dengan Anda, dan ini belum merubah Anda menjadi lebih baik, Anda bisa usulkan kepada saya dengan cara apa lagi saya bisa membantu Anda untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya sudah berusaha maksimal, Anda belum juga dekat dengan Allah, barangkali bukan Andanya yang kurang, sayanya yang kurang bagus dalam menyampaikan, sehingga Anda bisa memilih ustadz lain untuk belajar dengan yang lebih maksimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya memberikan saran kepada teman-teman panitia agar selalu kompak, membangun sinergi, dan terutama juga komunikasikan, ini pesan saya, dengan perwakilan pemerintahan setempat di sana, ya di KJRI-nya, sehingga terbangun komunikasi yang baik, dan insya Allah dengan itu juga hubungan kebangsaannya, pemerintahannya, dan kedatangan kami ke sana pun memberikan manfaat yang lebih luas. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Sebelum saya akhiri dengan salam, insyaallah saya akan membawa beberapa buku Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari ke sana. Kalau kita nanti ada sesi khusus, kita bisa pelajari. Kalau tidak, kita berikan sebagai sampel, dan nanti saya berikan berita baik saat kita bersua di sana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.